Halo rekan tani, selamat datang kembali di channel Giarta Production. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi para petani padi, yaitu rahasia untuk mendapatkan hasil panen yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan pastinya lebih memuaskan. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kita semua tahu bahwa bertani itu bukan perkara yang mudah ya, dibutuhkan pengetahuan, kesabaran, dan tentunya strategi yang tepat. Kali ini, saya ingin berbagi beberapa teknik yang sudah terbukti berhasil untuk meningkatkan hasil panen padi. Sebagai petani, pasti kita sering merasa iri melihat sawah tetangga yang tampaknya lebih subur, lebih hijau, dan lebih menghasilkan dibandingkan sawah kita sendiri kan? Padahal, rahasianya mungkin bukan di bibit yang lebih unggul atau pupuk yang lebih mahal, tapi di cara kita merawat tanaman dari awal sampai akhir. Mari kita mulai dengan rahasia yang pertama, yaitu penggunaan pupuk MKP. Rekan tani pasti sudah tidak asing lagi dengan pupuk MKP ini kan? Pupuk MKP atau monokalium fosfat adalah pupuk yang mengandung fosfat dan kalium yang sangat penting untuk meningkatkan hasil panen padi. Pupuk ini memiliki manfaat yang luar biasa, terutama jika diaplikasikan pada saat yang tepat dan dengan dosis yang benar. Pupuk MKP memiliki banyak manfaat yang bisa kita rasakan jika digunakan dengan benar. Yang pertama, pupuk ini bisa merangsang pertumbuhan akar tanaman padi ya. Akar yang kuat akan membantu tanaman lebih mudah menyerap nutrisi dari tanah sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal. Kedua, pupuk MKP juga membantu dalam proses pembungaan dan pembuahan. Bayangkan, bunga yang lebih banyak berarti lebih banyak bulir yang akan terbentuk, dan itu artinya lebih banyak gabah yang bisa kita panen ya. Ini jelas akan meningkatkan hasil panen kita secara signifikan. Tidak hanya itu, pupuk MKP juga bisa memperkuat batang padi. Dengan batang yang lebih kuat, tanaman padi kita akan lebih tahan terhadap serangan penyakit serta kondisi cuaca yang tidak menentu seperti angin kencang atau hujan yang lebat. Dan yang paling penting, pupuk ini membantu dalam pengisian bulir padi, membuat bobot gabah lebih berat dan kualitasnya lebih baik. Jadi, bukan hanya kuantitas panen yang meningkat, tetapi kualitasnya juga ikut terangkat ya. Lalu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan pupuk MKP ini? Nah, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pupuk MKP, timing atau waktu aplikasi adalah kuncinya. Waktu yang paling tepat untuk menyemprotkan pupuk MKP ini adalah saat tanaman padi mendekati proses pembungaan ya. Biasanya ini terjadi di umur sekitar 45 hingga 60 hari setelah tanam, tergantung varietas padi yang rekan tani tanam ya. Penyemprotan sebaiknya kita lakukan setiap 7 hari sekali, dimulai dari saat sebelum proses pembungaan hingga masa pengisian bulir. Namun sangat penting untuk menghentikan penyemprotan saat malai padi sudah mulai keluar. Mengapa? Karena pada tahap ini tanaman padi sedang melakukan penyerbukan, dan jika kita terus menyemprotkan pupuk, proses penyerbukan bisa terganggu. Setelah masa penyerbukan selesai, penyemprotan bisa dilanjutkan kembali hingga bulir padi mulai terisi sempurna. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah waktu penyemprotannya ya. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum jam 10 pagi atau sore hari setelah jam 3 sore ketika cuaca sudah tidak terlalu panas. Mengapa demikian? Karena pada saat siang hari yang terik, stomata atau mulut daun tanaman padi akan menutup untuk menghindari kehilangan air akibat penguapan. Jika kita menyemprotkan pupuk pada siang hari, nutrisi dalam pupuk tidak akan terserap dengan baik oleh tanaman ya. Selain itu,
Pada siang hari, hama-hama yang ingin kita basmi dengan pestisida cenderung bersembunyi untuk menghindari panas matahari. Jadi, menyemprotkan pestisida pada siang hari sebenarnya tidak efektif karena hama-hama tersebut sudah tidak berada di tanaman padi. Lalu, bagaimana dengan dosisnya? Nah, untuk dosis setiap liter air, gunakan sekitar 2 hingga 4 gram pupuk MKP ya. Kalau rekan tani menggunakan tangki semprot dengan kapasitas 15 hingga 16 liter air, itu artinya kita perlu menambahkan sekitar 2 hingga 4 sendok makan pupuk MKP per tangkinya. Pastikan untuk mencampur pupuk dengan air secara merata sebelum mulai menyemprot ya. Perhatikan juga, jangan sampai kita overdosis dalam penggunaannya, karena dosis yang berlebihan tidak akan meningkatkan hasil panen secara langsung, malah bisa membuat tanaman stres dan pertumbuhannya terganggu. Sekarang, mari kita bahas tentang penyemprotan pestisida. Ini adalah salah satu aspek yang sering disalahpahami oleh petani ya. Seringkali yang menjadi masalah bukanlah kualitas pestisida yang digunakan, melainkan waktu penyemprotannya. Sama seperti penyemprotan pupuk, penyemprotan pestisida juga harus dilakukan pada waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk menyemprot pestisida adalah pada pagi hari sebelum jam 10 atau pada sore hari setelah jam 3 sore hingga menjelang maghrib. Nah, pada saat-saat tersebut stomata tanaman terbuka lebar sehingga pestisida bisa terserap dengan baik oleh tanaman. Dan yang tak kalah penting, pada waktu ini hama-hama sedang aktif berada di sekitar tanaman sehingga penyemprotan akan lebih efektif. Jangan menyemprotkan pestisida pada siang hari karena selain stomata tanaman menutup, sebagian besar hama juga sudah meninggalkan sawah untuk berlindung dari panas matahari ya. Menyemprot pada siang hari sama saja seperti membuang-buang pestisida dan tenaga. Lalu jika kita berbicara tentang panen yang melimpah, tidak mungkin kita bisa melakukan tanpa bibit yang berkualitas ya. Pemilihan bibit yang baik adalah fondasi utama untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Bibit yang baik adalah bibit yang sehat, bebas dari penyakit, dan memiliki daya tumbuh yang tinggi. Bibit padi sebaiknya dipindahkan ke sawah setelah berumur 7 hingga 20 hari setelah semai ya. Bibit yang terlalu tua akan lebih rentan terhadap stres saat dipindah tanamkan yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhannya. Sebaliknya, bibit yang masih muda lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya sehingga stres yang dialami lebih rendah dan pertumbuhannya lebih cepat. Lalu rahasia terakhir yang ingin saya bagikan adalah tentang pengairan bertahap. Teknik ini tidak hanya membantu pertumbuhan akar yang lebih kuat, tetapi juga mencegah keracunan zat besi di dalam tanah dan mengurangi resiko penyakit yang disebabkan oleh penumpukan asam organik. Cara menerapkan pengairan bertahap ini cukup sederhana ya. 3 hari setelah tanam, sawah dialiri air hingga setinggi 5 cm. Setelah itu, biarkan sawah tanpa air selama 2 hari. Kemudian, aliri kembali sawah dengan air hingga tergenang selama 5 hingga 7 hari ya. Ulangi siklus ini hingga fase anakan maksimal. Teknik ini membantu akar tanaman tumbuh lebih dalam dan kuat, serta mencegah rebah pada tanaman padi yang sering terjadi pada masa vegetatif. Pada fase pembentukan maleh hingga pengisian bulir, sawah harus tetap tergenang air ya. Namun, 10 hingga 15 hari sebelum panen, sawah perlu dikeringkan untuk memudahkan proses pemanenan dan meningkatkan kualitas gabah. Dengan menerapkan beberapa teknik sederhana namun efektif ini, rekan tani bisa melihat peningkatan yang signifikan dalam hasil panen padi. Padi yang lebih subur, bulir yang lebih berat, dan panen yang lebih melimpah adalah hasil dari perawatan yang tepat dan strategi yang terencana sejak awal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya bagikan bisa membantu rekan tani mencapai panen yang lebih baik ya. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan mengikuti channel Giarta Production agar kita bisa terus berbagi tips-tips bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.